Ah, ah, Akhirnya sampai juga. Untung aja nggak telat aku. Lain kali aku berangkatnya harus lebih pagi deh, biar nggak telat. Cuma segini ya, yang lolos tes wawancara kerjanya. Aku coba tanya-tanya, masnya udah dari tadi mas, nunggu panggilan wawancaranya. ya Mbak, ini tadi saya berangkat bareng teman saya itu. Mbaknya yang di sana, dia namanya si Mawar. Terus yang samping saya ini namanya Ran. Saya sama mereka udah dari jam 6 pagi tadi. Mbaknya ngelamar di sini juga ya? Iya mas, saya juga ngelamar di sini. Ya, saya nggak bisa pilih-pilih mau ngelamar kerja di mana mas. Zaman sekarang susah nyari kerja banget. Apalagi buat saya yang baru lulus S2 kemarin. Nah, Mbaknya barusan lulus S2. Gila ngantor sih Mbak. Saya sama teman-teman saya cuma lulusan S1 Mbak. Saya nggak tahan kalau harus kuliah lama-lama. Pusing, mending aku nyari kerja aja. Alah, masnya sama teman-teman ini lulusan S1 toh. Jurusan apa emangnya mas? Kalau saya jurusan S1 Tata Boga Mbak. Ini kebetulan teman saya satu jurusan. Cuman beda kelompok kelas. Loh mas, jurusan tata boga kok daftar kerja di sini? Perusahaan ini kan nyari stok manajemen mas. Apa masnya nggak baca infonya dulu? Atau kalian ini salah luar? Atau kalian ini salah ruangan? Nggak kok Mbak, saya udah baca. Kalau perusahaan ini nyari staff manager. Ya walaupun saya ini jadi jurusan Tata Boga ya. Siapa tahu rezekinya di sini. Peserta dengan nama Ahmad Heriawan, ayo dipersilakan untuk memasuki ruangan untuk melakukan tes wawancara perusahaan. Itu nama saya dipanggil Mbak. Kalau gitu saya duluan ya Mbak. Minta bantu doanya, semoga lancar ya Mbak. Oh iya mas, semangat. Semoga wawancaranya lancar. Oh iya, rupanya saingan aku cuma lulusan S1 doang. Mana jurusannya tata boga lagi? Nggak nyambung banget. Mana mungkin bakal diterima? Aneh-aneh. Ya walaupun muka mereka itu good looking semua, tapi kan perusahaan perlu yang berprestasi. Aneh mereka itu. Alhamdulillah aku diterima. Gak sia-sia aku kuliah 4 tahun. Akhirnya dapat kerja juga. Alhamdulillah aku keterima kerja Mbak. Makasih ya Mbak doanya. Iya mas, selamat ya udah keterima kerja. Semoga masnya selalu tetap semangat ya kalau udah kerja nanti ya. Kalau gini mah aku pasti bakal diterima lah. Orang masih ini aja lulus ada satu, gampang banget diterima. Apalagi aku yang lulus S2. Oh iya, kok belum pulang mas? Ngapain masih di sini? Oh ya saya nungguin teman saya Mbak. Kan kita tadi berangkat bareng. Masa iya pulang saya sendiri-sendiri? Lagian aku penasaran mereka lulus wawancara apa enggak. Selanjutnya tes nama Mawar Aini Melati. Dipersilakan untuk memasuki ruangan untuk melakukan tes wawancara. Ya, aku diterima. Ahmad, hore, akhirnya aku dapat kerja juga. Hei. Ya alhamdulillah kita bisa kerja satu perusahaan. Selanjutnya atas nama Rani Juliani dipersilakan untuk memasuki ruangan untuk melakukan tes wawancaranya. Aku diterima kerja, Mak. Aku diterima kerja. Mak, harus nepatin janji bakal nikahin aku sama Yanto, Mak. Rani sabar tunggu. Bu, mbaknya saya duluan ya. Teman saya sudah kabur duluan. Saya doain wawancaranya lancar. Mari mbak. Iya mas, makasih doanya. Kan mereka aja lulus, apalagi aku pasti bakal diterima dong. Mungkin aku bisa langsung dapat posisi asisten SEO. Selanjutnya atas nama Titi Ramadhani dipersilakan untuk memasuki ruangan untuk melakukan tes wawancaranya. Ini dokumennya bagus semua. Prestasi ada pendidikan terakhir juga S2. Bagus. Ini EPK juga 4,9. Bagus sih. Berarti saya diterima pak. Wah, makasih banyak. Sabar dulu. Kata siapa kamu diterima di sini? Saya emang lihat berkas kamu itu isinya bagus semua. Tapi kamu nggak memenuhi syarat yang paling penting. Syarat yang mana pak? Saya yakin kok pak, semua kemampuan saya pasti bisa memenuhi semua persyaratan yang ada pak. Ya persyaratan yang nggak kamu penuhi itu yang ini nih. Persyaratan good looking. Kan kamu nggak memenuhi persyaratannya. Sekarang kamu ya saya tolak. Kalau gitu kamu dipersilakan pergi dari sini. Kok saya ditolak sih pak? Kan semuanya bagus semua pak. Masa cuma gara-gara kurang good looking ditolak? Sih, pak ini. Saya ini lulus S2 loh pak. Lebih tinggi pendidikannya dari 2 orang sebelumnya.
Kok saya bisa-bisanya ditolak sih, Pak? Ya, kamu tahu tadi. Ya, karena itu tadi. Karena kamu itu kurang good looking. Makanya kamu itu nggak saya terima di sini. Udah, mending sekarang kamu pergi dari sini. Kalau saya nanti udah kesel, saya suruh satpam itu nyuruh nyeret kamu untuk pergi dari sini. Titipu. Wah, anak, kamu udah pulang. Gimana tadi tes wawancaranya? Udah selesai kan? Gimana hasilnya? Kamu diterima kerja. Enggak, Pak. Aku ditolak sama perusahaan. Padahal semua berkas aku, ijazah sampai prestasi aku di kampus bagus banget loh. Tapi Titi ditolak cuma gara-gara Titi itu nggak good looking, Pak. Oh, kamu ditolak? Oh, sial. Semuanya jadi sia-sia kan? Capek-capek aku nyariin uang. Kamu sekolah selama 8 tahun. Ujung-ujungnya malah kamu gak diterima kerja. Aku pikir setelah aku kerja mati-matian buat nyekolahhin anak, nanti pas anaknya udah gede, bisa gantiin orang tuanya kerja. Bisa. Terus orang tuanya bisa santai-santai menikmati masa tua dengan damai. Sabar, Pak. Mungkin ini belum rezeki Titi, Pak. Besok Titi bakal nyoba ke perusahaan yang lain. Bakal doain Titi aja ya supaya bisa keterima kerja. Loh, gak mungkin kamu bakal diterima kerja. Kalau mukamu aja masih burik kayak gitu. Mana ada perusahaan yang mau nerima karyawan yang mukanya burik kayak kamu ini. Udahlah, jengkel banget aku itu ditolak perusahaan. Cuman gara-gara gak good looking. Dih, kamu ini sebenarnya anak siapa sih? Aku harus sabar. Aku harus buktiin ke Bapak kalau aku bisa dapat pekerjaan. Namun, sebanyak apapun Titi mencoba, tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima Titi karena penampilannya sangat jelek. Oh, orang aja. Semua perusahaan sama aja. Kenapa mereka harus nyari yang good looking sih? Kenapa emang dengan good looking bisa bikin pekerjaan makin enak dan makin cepat selesai? Kan enggak. Aku help. Deh. Ti, kamu di sini? Aku kira kamu pergi buat ngelamar kerja. Ngapain kamu di sini? Emang kamu udah keterima kerja ya? Belum. Aku belum keterima kerja dimanapun. Aku di sini cuma buat tenangin pikiran aku yang lagi kacau aja. Kamu sendiri kenapa ada di sini? Kamu nggak kerja bangnya? Kerja sih, cuman lagi libur. Makanya aku lagi jalan-jalan sama pacar aku. Belanja ini itu. Ya wajar lah, soalnya kan dia orang kaya. Hei, Kamu enaknya kerja udah ada pacar. Juga mana kaya lagi pacarnya. Sedangkan aku jangankan pacar, ngelamar kerja aja ditolak terus. Gara-gara nggak good looking. Yang kamu kemana aja? Aku cariin, diteleponin juga nggak diangkat. Malah ngapain kamu di sini? Winjir, masnya ganteng banget. Gimana hidupnya si Roti ini nggak bahagia coba? Udahlah ganteng, orangnya kaya lagi. ini Anu lagi ngobrol sama teman aku. Karena dia ditolak kerjaan gara-gara nggak good looking katanya. Tahu aja lah, dia nggak diterima kerja dengan muka yang begitu. Andai aku punya perusahaan, aku juga bakal nolak dia kok. Ya emang sih muka temen aku ini nggak good looking kayak aku. Tapi masa iya sih seburuk itu? Kayaknya nggak seburuk itu, Ge. Kok kamu gitu sih, Tih? Kamu sebagai teman aku itu seharusnya ngebelain aku, bukannya malah ngejelekin-jelekin aku. Kamu itu jahat banget ya. Masalahnya, muka kan aku nggak bisa milih. Mau terlahir dengan muka yang kayak gimana. Jadi stop jelek-jelekin aku sih, Tih. Siapa juga yang jelek-jelekin kamu? Orang emang kamu itu jelek gitu kok. Orang kok gampang banget emosian. Kalau mukanya udah jelek mah, minimal attitude-nya jangan jelek. Attitude kamu itu yang jelek. Orang kok sukanya hina fisik orang. Tuh kan dia marah-marah. Ayo kita pergi aja. Mending kamu nggak usah temenan sama dia lagi. Udahlah jelek mukanya, malah hatinya ikutan jelek juga. Nggak nyangka deh aku kok ada orang yang begini. Iya Yan, aku juga kaget. Selama berteman sama dia rupanya gini ya. Sifat asli dia. Nggak nyangka deh. Aku mulai sekarang nggak bakal temenan lagi sama dia. Jangan deket-deket aku ya. Ayo Yan kita pergi. Sial. Ini semua gara-gara muka jelek ini. Gara-gara muka jelek aku ini terus dihina dan dicaci maki. Hidup aku jadi susah. Sialan. Aku harus menghilangkan muka jelek ini. Aku harus jadi cantik. Nggak peduli gimana lah caranya itu. Gimana ya tapi apa aku melakukan perawatan ya? Tapi perawatan itu mahal banget. Aku nggak punya uang. Atau mungkin aku operasi plastik. Tapi uang dari mana?
Orang perawatan aja nggak bisa malah mau operasi plastik ke dukun aja. Aku yakin biaya ke dukun nggak akan semahal perawatan sama operasi plastik. Aku cuma harus kerjasama dengan makhluk gaib aja. Tapi kalau kayak gitu jatuhnya sirik nggak sih? Tapi Ya persyaratannya nggak kamu penuhi itu yang ini nih. Persyaratan good looking. Kan kamu nggak memenuhi persyaratannya. Sekarang kamu ya saya tolak. Kalau gitu kamu dipersilakan pergi dari sini. Loh, nggak mungkin kamu bakal diterima kerja kalau mukamu aja masih burik kayak gitu. Mana ada perusahaan yang mau nerima karyawan yang mukanya burik kayak kamu ini. Udahlah, jengkel banget aku itu ditolak perusahaan. Cuman gara-gara nggak good looking. Dih, kamu ini sebenarnya anak siapa sih? Siapa juga yang jelek-jelekin kamu? Orang emang kamu itu jelek gitu kok. Orang kok gampang banget emosian. Kalau mukanya udah jelek mah, minimal attitude-nya jangan jelek. tapi aku nggak mau nerima penghinaan kayak gitu lagi. Aduh, aku nggak peduli apapun resikonya lah. Jadi ada keperluan apa kamu datang ke rumah saya? Saya mau minta tolong, Mbak. Saya mau bikin luka saya ini jadi cantik, Mbak. Nggak jelek kayak gini, Mbak. Mau dipasang susu kek, mau disetubuhin kek, terserah deh, Mbak. Yang penting muka saya itu bisa cantik, Mbak. Walah, kamu ingin muka kamu itu cantik ya? Saya bisa memberikan kamu sebuah terobosan. Tapi sebelum itu, apakah kamu sudah siap dengan semua konsekuensinya? Iya, Mbak. Saya sudah siap dengan konsekuensinya. Baiklah, karena kamu sendiri sudah bilang siap, saya akan memanggil makhluknya. Terus tugas kamu adalah membuat kesepakatan dengan makhluk itu. Baiklah, saya akan mulai sekarang. Muncullah wahai kamu makhluk dari neraka terdalam. Bantulah cucu saya di depan ini agar wajahnya menjadi cantik. Yang mau merubah wajahnya menjadi cantik. Iya, kamu mau buat kesepakatan seperti apa? Aku akan melakukan apapun. Aku akan menyerahkan apapun kepada kamu. Yang penting wajah aku itu bisa berubah jadi cantik. Apapun ya. Baiklah. Persyaratannya kamu saya terima kalau begitu. Ini adalah bedak yang akan membuat mukamu itu menjadi cantik. Tapi ingat, kamu harus menghemat bedak ini dalam memakainya. Jangan boros-boros banget. Karena ketika bedak ini habis, kamu akan makin cantik kan? Aku itu udah hafal ya begituan. Ya udah, makasih ya. Kalau gitu aku pulang ya, Mbak. Dasar manusia terbawa nafsu. Bodoh sekali. Tapi kalau dipikir-pikir serem juga ya. Ini kan bedaknya hasil dari setan lapi garuk-garukin mukanya. Terus ini hasil dari kulitnya yang rontok. Berarti kalau aku pakai ini sama aja dong kayak aku pakai kulit lapir. Ih, serem deh. Tapi ya udahlah, aku udah putus asa. Aku udah nggak peduli, mending aku coba aja. Sama aja, nggak ada bedanya. Nah, aku coba keluar dulu. Tapi kemana ya? Ke kafe yang kemana aja deh? Anjir cu, cantik banget banyak kayak selebriti ya. Tahu gitu keturunan kerajaan. Cantik banget deh. Nyemil. Gila cantik banget ya. Nis, apaan sih? Kok aku digodain ya? Nah, aku beneran udah cantik. Weh anjay, cantik banget tuh garis.
Bolehlah aku pinang. Kayaknya nambah istri satu lagi tidak masalah deh. Kan jabatan aku masih lama. Kurang ajar ya kamu. Orang ada istrinya di sini kok malah liatin cewek lain. Ide, ayo pulang. Itu kan Pak RT. Ngapain mereka marah-marah ya? Masa gara-gara aku sih? Gila, cewek cantik banget ya. Lebih cantik dari si Rati. Kalau aku ajak jadi pacar aku, mau nggak ya? Yang, kamu ngapain berhenti? Ayo cepetan jalan, keburu bioskopnya tutup. Yang, kamu mau kemana, Yang? Permisi, Mbak. Mbaknya yang cantik banget sih. Lah, ini kan pacarnya si Rati. Ngapain dia kesini? Kenapa kayak bilang aku cantik lagi? Aku laden aja lah. Ya bang, ada apa? Tadi aku lagi jalan-jalan, terus tiba-tiba aku lihat kamu lagi sendirian. Terus tiba-tiba jantungku berdegup kencang. Kayaknya itu cinta pandangan pertama deh. Jadi mau nggak kamu jadi pacar aku? Yang, kamu itu ngapain kok kamu malah deket-deket sama dia sih? Kan aku ini udah jadi pacar kamu, Yang. Itu pacarnya Mas. Kok kamu malah nembak saya sih Mas? Kan kamu itu udah punya pacar. Enggak Mbak, bukan pacar aku. Sabar ya, aku urus sebentar. Ti, dengerin ya. Mulai sekarang kita putus. Kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Aku udah nemuin wanita yang lebih cantik dari kamu. Udah sekarang kamu pergi aja ya. Jangan ganggu-ganggu hidup aku lagi. Aku aja udah jijik lihat kamu. Sudah sana pergi. Bete aku. Sekarang kamu bukan jadi pacar aku lagi. Kamu dasar kamu cewek pelakor. Kurang ajar kamu ya. Kamu cari masalah ya sama aku, Saatnya balas dendam. Siapa juga yang cari masalah sama kamu? Orang pacar kamu aja udah mutusin kamu sendiri kok. Aku loh gak minta buat dia mutusin kamu. Lagian kan kamu dengar sendiri kalau dia itu mutusin kamu karena apa? Karena kamu itu jelek dan aku lebih cantik. Jadi wajar dong kalau dia itu milih aku, bukan cewek jelek kayak kamu. Dasar kamu ya. Lihat aja kamu. Mampus kamu Roti. Ya udah deh Mas, aku mau jadi pacar kamu. Asik. Yaudah ya. Yuk kalau gitu, sebagai perayaan kamu udah jadi pacar aku, kita jalan-jalan keliling mall. Aku bakal belikan semua yang kamu mau. Sejak saat itu, Titi selalu menggunakan bedaknya, baik itu ketika malam maupun siang, pagi, kapanpun itu. Dan dia mengabaikan kata-kata Nek Lampir untuk menghemat bedak tersebut. Bedaknya habis lagi. Gimana ya? Aku minta aja lagi deh sama si Dukun besok. Tapi kayaknya aku disuruh menghemat bedaknya deh sama Mak Lampir. Tapi ya terserah lah. Palingan dia nyuruh menghemat karena dia nggak mau garuk-garuk muka dia lagi. Yang penting aku harus tampil cantik banget hari ini. Biasanya sebelum tidur aku pakai bedak dulu. Tapi karena bedaknya habis aku langsung tidur aja deh. Dasar manusia termakan nafsu. Inilah akibatnya. Tidak mendengar omongan yang tidak selesai. Aku bilang suruh menghemat bedak. Karena kalau bedak itu habis, aku akan memakan semua nutrisimu. Karena bedaknya udah habis saatnya makan. Makan. Titi bangun Ti, udah jam 7 nih, kamu nggak mau kerja apa? Titi, astagfirullah, kamu siapa? Kamu emak aku yang udah almarhum, udah hidup lagi. Mak, ampuni aku udah banyak salah mak, aku udah nggak adil ngebagi harga warisannya mak, aku mak. Apaan sih Pak? Berisik apa pagi-pagi pakai nanggilin nenek segala? Bapak, nenek, kamu siapa? Kamu Titi ya? Iya aku Titi lah, anak Bapak. Masa anak sendiri lupa sih? Bapak semalam makan apa emang? Salah makan Pak. Kamu beneran ini? Terus muka kamu ini kenapa? Muka kamu kenapa kok jadi begitu? Jadi Bapak nggak usah bohong deh. Kenapa muka aku jadi tua gini? Muka aku jadi tua, Tit.